Polemik wacana pengampunan pidana pajak kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Mekar Satria Utama dan Pak Agus Santoso. Pak Satria, ini kalau kita bicara tadi menarik sebetulnya, saya ngutip sedikit pernyataan Pak Agus bahwa ini bisa dibilang tidak adil. Gitu. Ya, warga negara Indonesia yang di Indonesia banyak sekali yang mungkin dia menunda sedikit saja gitu kan, apa namanya, penunggak pajak itu. Betul. Sekarang sudah disandra loh. Iya. Nah, sudah banyak yang disandra. Nah, itu bukankah akan menimbulkan rasa apa namanya iri? Oh, hanya orang-orang kaya artinya yang bisa diperlakukan seperti itu. Siap. Pak Rudi, ini sebenarnya masalahnya pilihan bagi kita sebenarnya. Yang pasti faktanya kita mengetahui ada dana-dana yang tersimpan di luar negeri, dan itu kalau bisa dikembalikan ke Indonesia akan menggerakkan perekonomian Indonesia. Dari sisi perpajakan kita akan meningkatkan penerimaan perpajakan. Nah, permasalahan keadilan ini memang itu nanti kita serahkanlah kepada masyarakat, nanti dalam pembahasan di DPR nanti kita akan lihat. Problem kami sebenarnya begini, Pak. Kepatuhan wajib pajak kita sekarang kan sangat rendah. Jadi bisa kita bilang bahwa dari sekian banyak warga masyarakat yang membayar kewajiban perpajakannya dia yang mendukung pemerintahan Indonesia ini, mungkin hanya sedikit sekali lah, baru 10% sampai 15% yang melaksanakan. 10 sampai 15%. Nanti saya cek dulu datanya, Pak ya. Tapi data kami yang kami pakai untuk orang pribadi, Pak. Ini selama ini selalu kami sampaikan bahwa kita yang terdaftar itu baru 26 juta dari 256 juta warga penduduk Indonesia. Nah, dari 256 juta yang terdaftar, baru 10 juta yang lapor, Pak. Ini untuk wajib pajak orang pribadi ya, Pak ya. Nah, dari wajib pajak orang pribadi yang 10 juta yang lapor, yang melaksanakan pembayaran, Pak, yang lainnya semua melaporkan nihil. Ini untuk orang pribadi yang non karyawan, itu baru 900.000. Dari 10 juta? Betul, yang melakukan pembayaran. Jadi dari sisi itu kita lihat bahwa sebenarnya warga masyarakat yang mendukung bangsa dan negara ini melalui pembayaran pajaknya masih sangat sedikit. Nah, sisi keadilannya juga kan jadi terlihat tidak adil, Pak. Hanya beberapa orang saja yang membantu bangsa dan negara ini, yang mendukung warga bangsa dan negara ini. Nah, sekarang kita buka kesempatannya sebenarnya. Ini pilihan bagi kita. Nah, kita buka sekarang kalau bisa lebih banyak lagi warga negara Indonesia yang masuk dan melakukan pembayaran pajaknya. Ini aspek keadilan setelah itulah yang nanti kita akan harapkan. Sebetulnya kalau kita bicara soal keadilan, Pak Satria, kalau saya ke masyarakat gitu ya, ngobrol-ngobrol dengan orang pribadi gitu, banyak mereka yang mungkin merasa bahwa dalam tanda kutip ya, ngapain saya bayar pajak kalau pajaknya terus dikorupsi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan ini terjadi, misalkan ya itu dana-dana yang sampai tadi dikatakan Ketua Komisi 11 itu yang agak sedikit mungkin menohok gitu ya, ya biarkan saja uang korupsi itu masuk ke Indonesia gitu, nggak apa-apa kita berikan ampunan. Bukankah itu akan memberikan semacam apa namanya, pembenaran, oh pemerintah kita memang mendukung gitu. Nah itu bagaimana? Permasalahan yang komitmen statement dari anggota DPR saya mungkin nggak bisa komentar, Pak. Tapi tadi saya menekankan kembali bahwa ini pilihan bagi kita. Bagaimana kita melihat kondisi yang sekarang ini? Apakah kita akan biarkan? Kita melihat faktanya bahwa memang masih ada kemungkinan bagi kita untuk bisa masuk ke Indonesia. Kalau kita menunggu mekanisme tadi yang seperti disebutkan oleh Pak Agus, mungkin kita akan dapatkan, Pak. Tapi kita bukan butuh waktu mungkin 5 tahun, 10 tahun itu baru kita akan dapatkan. Nah, sekarang kita coba membuka peluang, kita rekonsiliasi deh. Kita memberikan peluang kepada warga masyarakat yang mungkin selama ini memang melaksanakan hal-hal yang tadi kita bicarakan, tapi memang mereka memiliki keinginan untuk kembali ke Indonesia, untuk membantu di Indonesia, kita berikan peluang itu. Kita juga mengajak warga negara yang lain yang sudah melaksanakan pembayaran pajak, kita ajak mereka supaya beban kewajiban ini tidak hanya ditanggung oleh mereka-mereka yang sudah membayar pajak selama ini, tapi kita tambahkan. Yang penting bagi saya adalah bagaimana kita mengawasi setelah ini, Pak. Karena kalau setelah program ini dilaksanakan, pengawasannya juga tidak berjalan dengan benar, kita khawatirkan hal-hal yang sama akan terulang kembali. Sehingga nanti mereka akan bisa kembali ke luar negeri. Nah, target penerimaan pajak kita berapa sih, Pak, sekarang? Dan berapa persen dari APBN? Target kita 1.295 triliun, itu sekitar 72% dari APBN. Oke, itu ya lumayan besar. Kalau sampai saat ini kira-kira apakah itu akan tercapai? Kita melaksanakan berbagai macam upaya, Pak. Jadi salah satunya kalau saya tidak salah setiap tahun memang agak sulit untuk mencapai target itu ya. Iya, betul. Oke, nah ini Pak Agus, gimana caranya? Ini memang ada satu masalah ya. Artinya pajak itu kan juga sebagai satu apa namanya, ya dana pembangunan yang digunakan untuk pembangunan. Kalau ini tidak tercapai, justru pembangunan juga akan terhambat, akan terganggu. Apakah ada pilihan lain sebetulnya, Pak Agus, menurut Anda? Bagaimana supaya penerimaan ini juga tetap ada banyak, tapi sebetulnya sih kita sistem di dalam negeri yang belum in place dengan baik ya. Sebetulnya kalau kita melakukan misalnya meminta seluruh warga negara punya rekening di bank,
itu kita akan lebih jelas sebetulnya pendapatannya. Artinya kita PPATK juga sudah merekomendasikan untuk segera diberlakukan undang-undang pembatasan transaksi tunai. Oke, itu sudah sejak lama. Sudah lama. Salah satu tujuannya adalah supaya semua orang itu punya rekening. Kalau semua orang itu punya rekening, kita bisa menelusuri jelas seorang itu nggak bisa bohong lagi gitu loh, punya uangnya berapa. Ini kan soal tadi ketidakadilan membayar pajak segelintir orang, karena juga memang tidak segelintir orang, tapi dananya itu 2 kali APBN ya, hampir 2 kali APBN ya, 4.000 triliun yang berada di luar negeri ini. Iya, kalau yang segelintir orang yang luar negeri kan sebetulnya bisa kita kerjakan asal serius ya. Artinya yang datang, contoh di Cina itu yang datang itu Perdana Menterinya akan MOU langsung dengan Obama untuk ke US gitu ya. Saya juga ada dapat laporan dari Vincent ya, PPATK-nya Amerika datang ke saya menyampaikan 2.000 nama yang suka bolak-balik bawa uang masuk ke Amerika. Orang Indonesia? Iya, orang Indonesia. Nah itu yang gitu-gitu kan mestinya ya kita urus secara serius dengan high level, betul-betul high level yang berangkat, jangan yang menegosiasi itu level bawah ya nggak jalan, karena ini kan polisinya high level itu tingkatan apa itu Pak ya Agus? Mungkin Pak Jokowi perlu menunjuk special envoy mengenai ini ya, utusan khusus presiden atau bagaimana ya, sehingga betul-betul mewakili negara secara kompeten gitu loh. Pergi ke Swiss, pergi ke Hong Kong, Luxembourg, Singapura terutama, Australia, saya kira negaranya juga nggak terlalu banyak gitu. Lalu di dalam negeri ya diperlakukanlah pajak itu digerakkan supaya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat Pak Rudi hanya bisa timbul ya Pak Satria kalau kita percaya kepada pemerintah. Masyarakat 70% bergerak, ya beres sebetulnya negara ini. Cuman kita para pimpinan di pemerintahan ini tunjukkan dong bahwa kita ini memang mau membangun negeri ini, kemana arahnya. Jangan kita ini di sini kita sedang memberantas korupsi, pencegahan habis-habisan, Satgas ada, pemburu koruptor keluar negeri ada, sementara di sini ngasih karpet merah, kan jadi kita juga bingung nih maunya bagaimana gitu loh. Ini sehingga saya sih setuju aja kita ini merupakan wacana ya, sehingga masyarakat bisa kita sama-sama ajak berpikir supaya nanti ada partisipasi publik. Kira-kira mana nih yang mau kita vote nih gitu ya. Ya seperti itu. Ya Pak Satria, ini kan agak menarik sebetulnya ketika masyarakat pada akhirnya itu punya pandangan-pandangan. Ketika target pajak tidak tercapai, pada akhirnya segala cara itu dilakukan. Semacam mungkin putus asa atau apa seperti itulah. Bahkan uang hasil kejahatan pun ini sampai didukung, selain terorisme dan narkotika tidak boleh, tapi yang korupsi diperbolehkan itu kan seperti apa ya namanya? Iya, orang mungkin melihatnya ini putus asa gitu. Nah, baik, bagaimana? Pak Rudi, saya koreksi dulu, kita nggak putus asa sebenarnya Pak Rudi. Wacana ini sebenarnya memang tadi sudah saya sebutkan kalau di Dijen Pajak mungkin tidak putus asa, tapi ada orang yang akan menunggangi itu kelihatannya. Ya mungkin ya itu yang wacananya ya Pak ya. Jadi maksud saya begini Pak. Kenapa tax amnesty ini menjadi muncul? Tadi saya sebutkan tadi menjadi keniscayaan karena memang dalam masa transisi pada saat kita akan mendapatkan informasi-informasi itu, yang pasti akan terjadi adalah kondisi di mana ada wajib pajak kita yang mungkin sudah bukan rahasia lagi lah, yang memang belum melaporkan kewajiban perpajakannya. Nah ini yang kita target sebenarnya, ini yang menjadi tren internasional sebenarnya. Tahun lalu Australia juga sudah melaksanakan, memang khusus ditujukan kepada wajib pajak yang memang memiliki simpanan maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri. Itu yang kita lihat, peluang itu ada di sana. Kita serahkan memang wacananya kepada masyarakat. Mengenai korupsi tadi, seperti tadi saya sebutkan Pak, pajak ini sebenarnya netral untuk melihat kondisi itu. Karena hanya penerimaan negara yang kita lihat sebagai bagian dari apa yang akan kita laksanakan di dalam tugas kita. Nah, bagaimana itu, apakah disetujui atau tidak? Ini akan polemik ya Pak ya. Nanti kita lihat karena pro dan kontranya ada Pak. Akan lebih relevan, akan lebih bisa diterima oleh masyarakat kalau memang dana dari hasil ketiga itu memang tidak diberikan karpet merah, tapi dari apa istilahnya mungkin ya. Ya, 3 hal itu narkotika, terorisme dan korupsi. Iya. Ya. Mungkin itu akan yang saat ini di wacana kita khusus untuk terorisme dan narkoba memang tidak diberikan wacana untuk melaksanakan tax amnesty ini. Tapi untuk yang korupsi ini kan selama ini belum pernah diwacanakan. Nanti coba kita lihat kalau memang itu dimungkinkan untuk dimasukkan sebagai bagian yang tidak diberikan tax amnesty, ya kita serahkan nanti kepada masyarakat di dalam pembahasannya melalui undang-undang itu tadi. Karena kalau itu diberikan, ini pasti akan banyak sekali yang menunggangi itu kan? Iya. Itu salah satu yang kondisi yang negatif yang kita khawatirkan. Oke, kita jeda sebentar, kita akan sambungin di segmen berikut.